Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sebelumnya saya udah bahas full review Amazfit GTR 3 ini di video unboxing dan impresi pertama. Di sana saya banyak bahas desain dan juga material, kemudian fitur dan juga spesifikasi, dan satu lagi perubahan teranyar di sistem operasinya. Nah, sekarang setelah 10 hari saya menggunakan ini, saya mau share pengalaman penggunaannya. Saya harap ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi kalian yang kebetulan lagi ngincer Amazfit GTR 3. Bicara jam tangan pastinya bicara kenyamanan dan juga fashion. Berbeda dengan smartphone yang tidak selalu kita pegang, ada kalanya disimpan di tas atau dikantongin. Nah, smartwatch mah nempel terus di tangan yang otomatis bakal selalu kelihatan sama orang lain. Dan saya selama pakai jam tangan ini selalu berhasil ningkatin derajat pede. Sering saya dapati mata lawan bicara curi-curi pandang ke jam tangan. Dan dipakai seharian pun nyaman-nyaman aja. Bahkan tidur pun tetap saya pakai. Karena strapnya lembut dan bobot keseluruhannya gak sampai 50 gram. No komplain lah soal kenyamanan mah. Dan untuk desain sebenarnya subjektif ya, tapi model jam tangan bulat kasual gini saya suka sih. Nggak kalah elegan kok dengan jam tangan analog konvensional. Karena di sini ada fitur screen stay yang memungkinkan layar jam tangannya tetap menyala secara keseluruhan dengan durasi maksimal 20 menit. Fitur ini berbeda dengan always on display. AOD mah bisa di set seharian, tapi yang ditampilkan hanya yang penting-penting saja. Sisanya digelapin, jadi gak keseluruhan watch face. Tinggal dipilih aja sih, kalau saya prefer AOD daripada screen stay. Ya screen stay pasti bakalan nguras baterai banget. Kemudian fitur layar lainnya yang saya suka dan useful banget adalah ambient display atau auto brightness. Ini sih salah satu pembeda. Smartwatch murah tuh rata-rata gak ada fitur ini dan lumayan ribet harus atur-atur kecerahan. Belum lagi di sini kecerahannya sampai 1000 nits. No komplain juga nih untuk penggunaan outdoor. Pasti tetap kelihatan. Oh iya, Amazfit GTR 3 ini tuh smartwatch debutan dari Amazfit yang menggunakan OS baru yaitu Zepp OS. Yang paling kerasa di sini lebih smooth interaksinya. Tapi masih ada PR sih yang nanti bakal saya ceritakan di ujung video. Dan Zepp OS juga diperkaya dengan aplikasi ekosistem. Jadi udah bisa install aplikasi pihak ketiga. Dan bicara fitur tracking, Amazfit GTR 3 menurut saya termasuk lengkap dan juga akurat. Biotrackernya PPG 3.0 biometric sensor. Mulai dari BPM atau heart rate monitoring yang mampu terus-terusan memonitor jantung kita selama 24 jam. Ini penting terutama bagi yang ingin mudah set goal atau takut kebablasan nih kalau lagi olahraga. Dan juga SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Kemudian stress level yang juga sama-sama mampu tracking all day seharian. Nah, termasuk fitur baru juga di sini adalah one tap measuring. Sekali sentuh langsung 4 tes kesehatan berjalan. Heart rate monitoring, kemudian blood oxygen, stress level, dan juga breathing rate. Selanjutnya ada sleep tracker juga untuk memonitor kualitas tidur. Dengan fitur ini saya jadi tahu apakah kualitas tidur saya udah bagus atau masih kurang. Dan tracking yang terakhir ada GPS. Mereka bilang teknologi GPS di Amazfit GTR 3 ini menggunakan 5 satelit navigasi sistem. Harusnya lebih akurat dan pengalaman saya 3-4 kali tes semuanya akurat. Yang paling terasa perbedaannya di smartwatch saya yang sebelum-sebelumnya itu di posisi start dan finishnya lebih akurat. Biasanya kan suka melenceng tuh 5-10 meter mah. Nah, di sini enggak, mantep. Tapi untuk jalanan yang banyak pohonnya tetap trackingnya keluar jalur. Kemudian untuk jumlah olahraganya banyak banget, ada lebih dari 150 jenis. Kamu mau cari jenis olahraga apapun bakalan ketemu. Orang e-sport aja ada kok. Dan bagi kamu yang doyan renang, Amazfit GTR 3 udah mendapat sertifikasi 5ATM. Jadi gak usah khawatir jamnya bakalan kenapa-napa. Mau pool swimming atau open water swimming juga ada.
Next, UI dan juga UX. Seperti yang udah saya bilang di awal video, Zepp OS ini interaksinya lebih smooth, tampilannya juga lebih clean, tapi masih ada yang mengganggu. UI-nya sering nge-freeze. Contohnya, kalau saya lagi pakai always on display dan saya mau nyalain layarnya menggunakan tombol, atau setiap kembali ke home screen, dia tuh beberapa detik diem dulu, kayak lagi mikir gitu. Tentunya gangguan kayak gini tuh bikin user experience jadi terganggu, beli mahal-mahal tapi bikin jengkel. Semoga aja Amazfit dengar keluhan ini ya dan segera ngasih perbaikan lewat update software. Dan satu lagi yang baru di Amazfit GTR 3 adanya crown. Nice to have sih menurut saya. Ya ini kan touchscreen, meskipun scroll bisa pakai crown, tetap aja untuk pilih menu harus di tap layarnya. Jadi lebih sering dimainin aja sih, soalnya haptic feedbacknya lumayan ngarena. Dan terakhir saya mau bahas aplikasi dan baterainya. Untuk aplikasi Zepp semakin kesini saya rasa semakin bagus ya. Tampilannya makin mudah dipahami, user friendly, dan juga watch face-nya semakin banyak dan beragam. Untuk GTR 3 sendiri ada lebih dari 100 watch face. Dan yang lebih penting lagi semuanya masih gratis. Amazfit GTR 3 dibekali baterai sebesar 450 mAh. Pengalaman saya dengan penggunaan yang terbilang berat seperti AOD selalu nyala dan terus-terusan terkoneksi ke smartphone, BioTracker selalu diset ke all day, dan 4 kali tracking GPS, GTR 3 mampu bertahan sekitar 1 minggu. Nice. Kesimpulannya, saya cukup puas menggunakan smartwatch ini dari mulai kenyamanan di tangan, desain yang casual, fitur lengkap, dan daya tahan baterainya yang impresif. Kecuali satu sih yang bikin mengganjal, sering nge-freeze. Sekali lagi, semoga ini segera diperbaiki oleh Amazfit karena lumayan nyebelin. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang kebetulan lagi ngincer Amazfit GTR 3. Ataupun yang lagi cari-cari smartwatch yang cocok lah. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun salah-salah informasi di video review ini. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.